warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Saida, NPM 2001013500202. Jadi program studi pendidikan matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Unpad PGRI Jakarta 2023. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual Teaching and Learning berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Oke, di proposal skripsi penelitian saya, bab pertama itu ada pendahuluan, yang pertama latar belakang. Di sini yang pertama latar belakang yang saya bahas yaitu tentang pendidikan. Ya, pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan karena pendidikan merupakan sarana yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjamin keberlangsungan suatu bangsa. Menurut Arinta Sari dan kawan-kawan tahun 2019 pada halaman 367. Namun bertolak belakang dengan hal tersebut, di sini terdapat identifikasi sebuah masalah yang disampaikan oleh Nurlia Stuti tahun 2018 di halaman 100, mengatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan, khususnya matematika, membuat Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa masalah dalam sistem pendidikan Indonesia yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan Indonesia. Selain pendidikan yang menjadi latar belakang saya, yaitu yang kedua tentang mata pelajaran matematika. Menurut Moto dan kawan-kawan, pada tahun 2018, halaman 201, matematika merupakan ilmu dasar dari segala ilmu, baik aspek penalaran maupun terapannya, berperan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Namun, sependapat dengan hal itu, Febrianti dan Imami pada tahun 2020, halaman 3, mengatakan bahwa matematika dianggap hal yang sulit dan kurang menyenangkan. Tak hanya bagi siswa, namun paradigma di masyarakat menyatakan hal yang serupa. Jadi ini adalah identifikasi masalah bahwa siswa dan masyarakat masih menganggap bahwa matematika itu ada pelajaran yang sulit dan kurang menyenangkan. Selanjutnya masih di latar belakang pendahuluan, yang saya bahas selanjutnya adalah tentang pemecahan masalah. Nah, menurut Agustina dan Lestari pada tahun 2020 halaman 426, pemecahan masalah menjadi salah satu aspek yang penting dalam tujuan pembelajaran matematika. Tapi sejalan dengan pendapat tersebut, Nur Aini menyatakan bahwa pada tahun 2020 halaman 90 bahwa masih banyak siswa yang belum dapat menerapkan tahapan pemecahan masalah, seperti memahami masalah, merencanakan, melaksanakan, dan memeriksa proses dan hasil, bahkan hanya mengandalkan rumus yang praktis. Jadi siswa tuh masih banyak kemampuan pemecahan masalah itu masih kurang gitu. Selain itu, di sini saya juga membahas tentang model pembelajaran. Oke, menurut Marfuah dan kawan-kawan pada tahun 2022 halaman 50, guru memungkinkan untuk memilih model pembelajaran yang tepat dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat dijadikan pola pemilihan yang memungkinkan guru untuk memilih model yang sesuai. Namun, menurut Hasriyadi tahun 2022 halaman 136, menyatakan bahwa biasanya guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan hafalan, sehingga membuat peserta didik bosan mengikuti pembelajaran. Jadi di Indonesia itu masih banyak guru yang yang menggunakan metode ceramah atau konvensional gitu. Oke, selanjutnya masih di latar belakang ya. Jadi tadi saya sempat membahas tentang rendahnya kemampuan pemecahan masalah Indonesia. Nah, hal ini juga terjadi pada siswa
SNMPTN 1 atau SNMPTN yang memiliki karakteristik yang sama dengan MTS atau SMP lainnya yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan hasil observasi awal saya, dibuktikan dengan hasil rata-rata ujian yang terlampir di sini, bahwa hasil rata-rata ujian itu masih di bawah KKM, gitu, atau kriteria minimum. Ya, lalu selain itu, informasi yang saya dapat bahwa guru juga jarang menggunakan metode pembelajaran yang berbasis dunia nyata gitu, menggunakan situasi dunia nyata atau konteks yang real. Oke, selanjutnya masih di model pembelajaran menurut Nababan dan Cipayung pada tahun 2023, 826. Nah, jadi salah satu model pembelajaran menurut Nababan dan Cipayung yang cocok ya atau yang bisa digunakan yaitu model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Jadi metode atau model CTL ini merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa terhadap penuh untuk secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi dalam kehidupan nyata sehingga siswa didorong untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, selain itu menurut Utami, pada tahun 2023 pada halaman 111 menyatakan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak apa namanya pendidikan atau pembelajaran yang belum mengaitkan uh, antara pembelajaran dengan budaya setempat. Gitu. Dan berdasarkan latar belakang inilah, saya atau peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai pengaruh pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Oke, lalu masih di bab satu pendahuluan, tadi kita menjelaskan tentang latar belakang. Yang kedua yaitu tentang batasan masalah. Nah, jadi batasan masalah di penelitian ini adalah terfokus pada judul. Nah, yaitu yang pertama, pembelajaran yang dilakukan pada kelas eksperimen adalah pembelajaran contextual teaching and learning. Untuk yang keduanya, pembelajaran yang dilakukan pada kelas kontrol adalah pembelajaran realistic mathematics education. Yang ketiga, kedua model pembelajaran tersebut dikaitkan dengan berbasis matematika. Nah, yang keempat adalah kemampuan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemecahan masalah matematika. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL berbasis matematika terhadap kemampuan pembacaan masalah matematika siswa. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian di penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh ya, pengaruh pembelajaran kontekstual teaching and learning (CTL) berbasis matematika terhadap kemampuan pembacaan masalah matematika siswa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada secara teoritis dan secara praktis. Di mana secara teoritis ini mungkin kan untuk sebagai bahan atau penambahan wawasan. Untuk secara praktisnya itu adalah bisa bermanfaat untuk guru, untuk siswa, untuk sekolah, ataupun untuk penelitian lain, untuk para peneliti lain sebagai referensi. Oke, selanjutnya yaitu di bab 2 ada tinjauan pustaka. Di sini ada landasan teori. Nah, landasan teori yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang mengenai hakikat kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Di sini ada pengertian bahwa pemecahan masalah matematika merupakan kemampuan yang tercantum dalam kurikulum dan merupakan tujuan utama dalam pembelajaran matematika. Nah,
Dengan pengertian tersebut atau pemaparan tersebut bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan yang wajib dimiliki siswa atau yang harus dikuasai siswa. Nah, menurut Harahap dan Surya pada tahun 2017, pada tahun 2017, halaman 269 menyatakan bahwa pemecahan masalah. Oke, selanjutnya, menurut Harahap dan Surya pada tahun 2017, halaman 269, yang menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi. Sejalan dengan hal itu, Ramadhani dan kawan-kawan pada tahun 2001 juga berpendapat pada saat memecahkan suatu masalah, diperlukan strategi atau langkah-langkah yang sistematis yang akan membuat peserta didik mampu memecahkan masalah atau soal tersebut. Lebih lanjut lagi, menurut Umayyah Hakim dan Nur Rahmah pada tahun 2019 di halaman 88 menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam memahami, menganalisis, merencanakan, dan menyelesaikan masalah sesuai dengan suatu strategi atau metode yang dimiliki peserta didik, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada indikator dan langkah-langkah dalam pembacaan masalah metode siswa. Nah, di sini prosedur atau penelitian yang saya gunakan adalah menurut prosedur Polya yang saya kutip dalam Yuwono dan kawan-kawan pada tahun 2018 halaman 199. Nah, jadi langkah-langkahnya itu menurut prosedur Polya. Yang pertama ada bagaimana siswa memahami masalah. Yang kedua, bagaimana siswa menyusun rencana penyelesaian. Yang ketiga, bagaimana siswa melaksanakan rencana penyelesaiannya. Dan yang keempat, bagaimana siswa mengevaluasi hasil dan penyelesaian yang dibuat. Oke, selanjutnya landasan teori yang kedua yaitu mengenai hakikat pembelajaran kontekstual teaching and learning. Oke, jadi model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini pertama kali dikemukakan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang mengetengahkan kurikulum dan metodologi pengajaran sangat erat hubungan dengan minat dan pengalaman siswa. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari berbagai peneliti. Yang pertama, menurut Korea dan kawan-kawan, pada tahun 2023, halaman 11.455. Nah, menyampaikan bahwa model pembelajaran kontekstual, teaching and learning atau CTL, merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada konteks atau situasi nyata dalam kehidupan siswa. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam, yaitu tentang perasaan, motif, dan harapan. Lanjut selanjutnya, menurut Musliha dan Suraningrat pada tahun 2021, halaman 554 menyatakan bahwa model pembelajaran kontekstual teaching and learning adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat. Sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya ke dunia nyata. Selanjutnya ada langkah-langkahnya. Di sini saya mengambil atau mengutip dari Dikdasman dalam Kitab dan Kawan-kawan tahun 2022 halaman 25. Menyebutkan ada 7 komponen nih, ada 7 komponen utama pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu konstruktivisme, ya atau yang kedua bertanya atau questioning, yang ketiga menemukan atau inquiry, yang keempat masyarakat belajar atau learning community, yang kelima pemodelan atau modeling,
Yang keenam, refleksi atau reflection. Dan yang ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Selanjutnya yaitu ada hakikat pembelajaran realistic mathematics education atau RME. Jadi metode pembelajaran RME ini dikembangkan berdasarkan pemikiran Hans Freudenthal pada tahun 1905 sampai 1990. Seorang penulis, pendidik, dan matematikawan berkebangsaan Belanda, RME merupakan pendekatan dalam pendidikan matematika diadaptasi di beberapa sekolah di Amerika Serikat. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, metode pembelajaran RME mulai diperkenalkan pada tahun 2001 di beberapa perguruan tinggi secara kolaboratif melalui proyek pendidikan matematika realistik di tingkat SD. Lalu di sini ada beberapa pengertian RME, yaitu suatu pendekatan yang mengharuskan siswa agar dapat mencari keterkaitan permasalahan matematika formal dan konteks permasalahan yang muncul pada kehidupan yang dialaminya. Maka dalam proses pembelajarannya menekankan pada keterampilan proses, yakni siswa melakukan diskusi dan kolaborasi dengan teman sekelas. Dalam hal ini, siswa mengembangkan pemahaman matematika mereka dengan melakukan sendiri berdasarkan konteks yang membentuk pengertian atau arti bagi mereka. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan siswa akan lebih paham dan dapat menemukan konsep yang diajarkan. Ini menurut Hartono pada tahun 2002 halaman 74. Oke, selanjutnya menurut Travers dalam Jeleni dan kawan-kawan 2021 halaman 819, model realistic mathematical education atau RMM memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama penggunaan konteks, yang kedua penggunaan model atau matematisasi progresif, yang ketiga pemanfaatan hasil konstruksi peserta didik, dan yang keempat adalah interaktivitas, dan yang kelima keterkaitan. Selanjutnya adalah ada hakikat etnomatematika. Jadi istilah etnomatematika itu diperkenalkan oleh De Ambrosio, seorang matematikawan Brazil pada tahun 1957. Nah, secara linguistik, etnomatematika itu berasal dari awalan atau dari kata etno yang memiliki arti luas mengacu pada sosial budaya masyarakat, termasuk bahasa, jargon, kode etik, mitos, dan simbol. Nah, selanjutnya ada kata dasar matematika, berarti mengetahui, menjelaskan, memahami, dan melakukan operasi seperti menghukum, mengklasifikasikan, memodelkan, menarik kesimpulan, dan ada akhirat fix berasal dari kata teknik yang artinya teknis. Jadi matematika itu terangkai atas 3 kata. Yang pertama adalah etno, matematika, dan fix. Gitu. Untuk mengertinya sendiri, menurut Davidson dalam Jati dan kawan-kawan, matematika adalah suatu teknik menjelaskan dan memahami berbagai konteks budaya. Jadi dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa etnomatematika ialah matematika yang mengaitkan unsur budaya. Oke, selanjutnya adalah kerangka berpikir dari penelitian ini. Jadi alur penelitian dari penelitian yang saya buat, yaitu yang pertama, matematika merupakan salah satu ilmu penting untuk kita pelajari. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran matematika yang perlu kita capai. Selanjutnya, kemampuan pembacaan masalah matematika merupakan suatu kegiatan di mana peserta didik mengatasi kesulitan atau permasalahan berupa soal matematika yang ditemui dengan menggunakan pengalaman peserta didik berupa pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Terus, model pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri atau yakin, siswa dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dalam kegiatan pemecahan masalah. Dalam penelitian ini adalah model pembelajaran CPL. Lalu dalam proses pembelajaran juga dapat dibantu dengan etnomatematika. Jadi selama proses pembelajaran itu dikaitkan dengan budaya-budaya setempat. Terus selanjutnya pengaruh model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbasis matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa di sekolah.
Oke, selanjutnya ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, jadi tempat penelitian yang saya akan teliti yaitu di SMPN 1 atau 1 CCN, yang lebih tepatnya itu beralamat di Kampung Cisuk, RT 1 RW 2, Desa Cibetung Udik, Kecamatan Cisaeng, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, untuk metode penelitian itu, di sini saya menggunakan metode penelitian eksperimen. Dengan penelitiannya itu adalah penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu model pembelajaran CTL berbasis etnomatematika terhadap kemampuan pembacaan siswa di sekolah. Selanjutnya ada populasi penelitian. Nah, populasi penelitian ini ada dua. Yang pertama ada populasi target, yaitu seluruh siswa SMP 1 atau 1 JSN. Yang kedua ada populasi terjangkau, yaitu siswa kelas 7 SMP 1 atau 1 JSN. Nah, untuk jumlah sampelnya itu terdiri dari 50 siswa, siswa kelas 7A dan 7B. Untuk sampel penelitiannya itu adalah kelas 7A dan 7B. Untuk teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan sampel random sampling. Nah, untuk variabel penelitian itu ada variabel X dan Y, di mana variabel X-nya itu adalah penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbasis matematika. Untuk variabel Y-nya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Lalu untuk uji instrumen itu terdapat ada uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada analisis data deskriptif yang terdiri dari penyajian data, lalu pengolahan data. Yang kedua ada uji persyaratan data. Nah, di mana ujinya itu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Dan yang ketiga ada uji hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik. Oke, cukup sekian presentasi dari saya mengenai proses penelitian skripsi. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.